Dia butuh dana misalnya untuk mengerjakan proyek A, apalah, dapat proyek pelebaran jalan atau pembangunan taman atau apalah misalnya, kan ya. Nah kemudian karena kekurangan dana, misalnya kebutuhan dananya itu 6M, dia baru punya misalnya 3M, sehingga dia butuh tambahan 3M, tambahan dana dari masyarakat. Ya. Penerbit ini dia menghubungi platform, menyampaikan maksudnya, saya butuh dana 3M. Underlying-nya atau aset yang mendasarnya adalah proyek pengerjaan taman ya di satu kota tertentu, di lokasi tertentu ya. Perkiraan pembayaran dari si pemberi kerja misalnya setahun atau setahun lebih 3 bulan misalnya. Ya, ini untuk menentukan kira-kira durasi dari surat berharga yang akan terbit. Kalau dia menerbitin surat utang, ya kira-kira umurnya akan disesuaikan dengan kapan dia akan memperoleh pelunasan dari si pemberi kerja misalnya. Ya, misalnya nanti setelah selesai plus 3 bulan, ya kira-kira nanti durasi umurnya adalah setahun 3 bulan atau setahun 6 bulan, kira-kira seperti itu durasi untuk maturity surat utangnya. Melakukan review atas dokumen keadaan keuangan, mungkin juga permasalahan legal, benar atau enggaknya sudah memperoleh proyek misalnya, ya, yang tadinya disampaikan oleh si penerbit. Ya. Ketika itu sudah direview, oke, ini benar, semuanya legalnya, aspek legalnya oke, secara hukum dia terdaftar di Kumham misalnya, ya, atau di Dinas Koperasi UKM misalnya di suatu daerah tertentu, ya, maka platform ini memberikan layanan. Untuk apa? Untuk kemudian mengenalkan kepada para calon investor yang di sebelah kiri. Ya, ada investor 1, 2, dan 3. Ya, memberikan profil, memberikan informasi, ya, bahwa pelaku usaha atau UKMA butuh dana 3M, underlying proyeknya adalah taman di suatu tempat tertentu, ya, proyeksi yang bisa dijanjikan misalnya 5% per tahun misalnya, ya, ini disampaikan dalam websitenya penyelenggara. Maka setiap orang pun bisa membaca itu, penawaran itu. Ya. Apalagi kita tahu bahwa para penyelenggara ini juga sudah punya base investor sendiri, ya, sudah punya kelompok-kelompok investor tersendiri. Sehingga para investor dalam kelompok itu bisa membaca, ini prospek apa enggak, ya, oke atau enggak. Ya. Kalau oke, maka mereka akan beli. Belinya lewat mana? Lewat platform juga, ya. Jadi tidak ada hubungan hukum transaksi langsung antara investor dengan si penerbit. Semua melewati para penyelenggara, ya. Transaksi uangnya, pembayarannya semuanya lewat penyelenggara. Nanti penyelenggara mengalirkan uangnya kepada UKM, kemudian penyelenggara mengalirkan sertifikatnya atau surat berharganya atau efeknya kepada para investor di sebelah kiri. Berikut misalnya ketika ada imbal hasil, ya, baik itu bentuknya dividen, ya, bunga, ataupun imbal hasil syariah. Ini kira-kira gambaran sederhananya seperti itu.